Linkin Park. Linkin Park merupakan sebuah band metal rock alternatif yang berasal dari California, Amerika Serikat. Band ini pertama kali dibentuk oleh Mike Shinoda dan Brad Delson saat mereka masih aktif di sekolah menengah pertama. Kala itu mereka menamai band tersebut dengan Zero. Diikuti dengan Dave Farrell sebagai bass dan John Hines sebagai keyboard untuk bergabung dengan Zero di awal masuk kuliah. Sedangkan untuk vokalis mereka merekrut Mark Warfield yang tak berapa lama kemudian diganti oleh Chester Bennington. Trust in you, pushed as far as I can go. For all this, there's only one. Perjalanan Zero untuk masuk dapur rekaman tidaklah berjalan mulus. Nama band mereka yang semula bernama Zero pun sempat diganti gara-gara sudah ada yang memakai nama tersebut. Akhirnya mereka mengganti nama band dengan Hybrid Theory. Dan tak berselang lama kemudian mereka berhasil merilis mini album pertamanya yang berjudul Hybrid Theory EP. Namun album ini hanya diproduksi 1000 keping di pasaran yang menjadikan album ini begitu langka. Dan lagi-lagi mereka harus mengganti nama band mereka karena Hybrid sudah dipakai oleh band lain asal Wales. Chester lalu mengusulkan nama Linkin Park yang terinspirasi dari nama sebuah taman di Los Angeles, Lincoln Park. Hingga saat ini Linkin Park masih menjadi nama band mereka dan masih eksis. Yellow Nation today, thank you very much. I don't know why, doesn't even matter how hard you try. You kept everything inside, even though I tried. It all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory. Linkin Park lalu merilis album aransemen ulang dari Hybrid Theory, Reanimation. Album ini pun meraih kesuksesan dengan penjualan kira-kira 10 juta kopi. Singlenya Points of Authority tidak sepopuler single Hybrid Theory namun cukup terkenal. Nama mereka pun terangkat begitu cepat. Lagu-lagu mereka booming di mana-mana, membuat mereka menjadi band favorit di masa itu. Tanggal 25 Maret 2003, Linkin Park merilis album kedua bertitel Meteora. Nama tersebut diambil dari nama tempat ibadah di atas puing-puing di Yunani. Album ini juga meraih kesuksesan dengan penjualan kira-kira 11 juta kopi. Singlenya adalah Somewhere I Belong, Faint, Numb, From the Inside, Lying for You, dan Breaking the Habit. Menjadi terkenal tak membuat mereka sombong. Band ini dikenal mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Pada tahun 2005, Linkin Park lebih mengutamakan konser amal. Mereka membantu korban tsunami pada bulan Desember 2004 dalam konser bertajuk Music for Relief. Linkin Park juga membantu mengumpulkan uang untuk korban badai Katrina tahun 2004 dan banyak juga konser amal yang lainnya. Pada tahun 2006, mereka mulai merekam materi untuk album terbaru Linkin Park, yaitu Minute to Midnight. Banyak yang mengkritik Linkin Park karena sering tertunda peluncurannya. Walaupun begitu, Linkin Park menjamin bahwa album tanggal 14 Mei 2007 ini pantas untuk dikoleksi. Menurut Linkin Park sendiri, mereka menamai album barunya Minute to Midnight karena benarnya isu nuklir di bumi ini yang bisa menghancurkan dunia pada kala tengah malam. Album ketiga Linkin Park ini melahirkan single-single yang ikonik seperti Giving Up, Bleed It Out, hingga salah satu lagu yang dibuatkan khusus untuk soundtrack film Transformers, yaitu What I've Done.
Di sisi itu, album Minute to Midnight menjadi album pertama yang memperoleh penghargaan platinum selama tahun 2007. Total penjualan album ini sebanyak 3,3 juta keping di seluruh dunia sehingga kembali mendapatkan penghargaan double platinum. Pada tahun 2010, band ini kembali ke studio dengan Rick Rubin, salah satu produser rekaman legendaris untuk memproduksi album studio keempat mereka. Memutar keluar jalur sekali lagi, album A Thousand Suns adalah proyek eksperimental yang sebagian besar berbasis di ambient elektronika yang membagi penggemar mereka. Namun demikian, single The Catalyst dan Waiting for the End sama-sama menjadi hit yang menduduki puncak tangga lagu. Tahun berikutnya, Chris Bennington menyatakan keinginan band untuk lebih fokus mengeluarkan materi baru daripada mempertahankan jadwal tur yang melelahkan, dengan band memiliki tujuan merilis album baru setiap 18 bulan. Linkin Park memenuhi janji itu pada tahun 2012 dengan album kelima mereka yang diproduksi oleh Rick Rubin, Living Things, yang menampilkan sesuatu dari kembalinya suara mereka dahulu kala. Pada Juni 2014, Linkin Park meluncurkan The Hunting Party, upaya ke-6 mereka. Album yang diproduksi oleh anggota band itu sendiri, yaitu Mike Shinoda dan Brad Delson, terinspirasi oleh punk, metal, dan hardcore yang mereka dengarkan saat remaja. Karya yang dihasilkan sangatlah keras dan berat. Di sisi itu, mereka juga menarik bintang lain, diantaranya Tom Morello, Darren Malakian dari System of a Down, Peg Hamilton dari Helmet, dan legenda hip hop Rakim. Pada bulan Februari 2017, Linkin Park merilis video promosi di akun jejaring sosial mereka yang menampilkan Mike Shinoda dan Chester Bennington sedang mempersiapkan materi baru untuk album tersebut. Mike pun menyatakan band sedang menjalani suatu proses kala produksi. Single pertama album tersebut adalah Heavy dan menampilkan penyanyi pop Ciara. Juga untuk pertama kalinya Linkin Park berduet dengan penyanyi wanita. Liriknya diciptakan Linkin Park bersama Julia Michelle dan Justin Tranter. Sebagaimana yang juga dilakukan sebelumnya, Linkin Park mengirim pesan rahasia secara daring untuk album baru. Sampulnya menampilkan 6 bocah bermain di pantai. Album ini berjudul One More Lie, dirilis pada 19 Mei 2017. Kabar buruk menimpa mereka. Vokalis Linkin Park, Chester Bennington, dikabarkan meninggal dunia. Kamis 20 Juli 2017 pagi waktu setempat, Chester Bennington meninggal dalam usia 41 tahun setelah ditemukan gantung diri di kediamannya. Kematian Bennington masih bergema di antara para penggemarnya, yang membuat para fans berduka ketika berita itu sampai ke publik. Setelah ditinggalkan sang vokalis, Linkin Park pun sempat vakum. Namun akhir-akhir ini Mike Shinoda telah mengungkapkan bahwa band tersebut memiliki lagu yang belum pernah dirilis, yang menampilkan sisa sepeninggalan Chester Bennington. Berbagi berita di Twitch stream, Shinoda berbicara tentang lagu berjudul Friendly Fire yang seharusnya muncul di album Linkin Park 2017, One More Lie. Fans melanjutkan untuk meminta Shinoda untuk mengeluarkan lagu yang belum dirilis. Yang dia jawab sendiri, mereka benar-benar harus menunggu bertahun-tahun untuk mendengar lagu itu.
Warner Bros. Record mengancam akan memecat Mike Shinoda dari band yang ia ciptakan dari awal sampai sukses sekarang. Chester Bennington pun mengatakan bahwa itu adalah hal paling konyol yang pernah dia dengar, karena tanpa dia, Linkin Park tidak akan ada co-founder, vokalis, gitaris, keyboardis, penulis lagu utama, dan sang produser Mike Shinoda sendiri. Mereka bilang itu adalah hal bagian paling konyol, sehingga hubungan mereka pun renggang dan band pun memutuskan keluar dari label rekaman.